Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan bahas tentang proses Gram-Schmidt, yaitu terkait dengan bagaimana kita bisa mencari basis ortonorma dari suatu ruang vektor. Kita lihat definisi yang pertama. Himpunan dari dua atau lebih vektor di ruang hasil kali dalam dikatakan himpunan ortogonal jika setiap pasangan vektor yang berbeda di himpunan tersebut adalah ortogonal. Himpunan ortogonal yang setiap vektornya bernorm 1 disebut himpunan ortonorma. Nah, misalkan kita punya himpunan S yang anggotanya adalah vektor V1, V2 sampai Vn, himpunan vektor di ruang hasil kali dalam V, maka S dikatakan ortogonal jika inner product VI dan VJ akan sama dengan 0 untuk setiap I tidak sama dengan J. Dan yang kedua, S dikatakan ortonorma jika S ortogonal dan norm VI itu akan sama dengan 1 untuk setiap I. Nah, di sini kita lihat secara ringkas demikian ya. Kita lihat contoh yang pertama. Misalkan vektor V1 adalah 0, 1, 0, V2, 1, 0, 1, V3, 1, 0, min 1. Asumsikan R3, ruang R3 dengan hasil kali dalam Euclid standar. Maka himpunan vektor S sama dengan himpunan dari V1, V2, V3 ini adalah ortogonal. Karena setelah kita hitung inner product V1 dan V2 sama dengan inner product dari V1 dan V3 sama dengan inner product dari V2 dan V3 semuanya sama dengan 0. Maka S disebut dengan tadi dia ruang vektor ortogonal. Maka apakah dia ortonormal? Ternyata S dia tidak ortonormal karena norm dari V2 tidak sama dengan 1. Dalam hal ini adalah sama dengan akar 2. Kita lihat pembahasan terkait dengan normalisasi vektor. Normalisasi vektor V adalah proses mengalihkan vektor V dengan hasil bagi norm vektor V tersebut. Kita anggap ini sebagai vektor U hasilnya. Maka normalisasi dilakukan untuk kita bisa memperoleh vektor satuan. Pasti panjang dari vektor U ini adalah sama dengan 1. Nah, kita lihat contoh yang kedua. Perhatikan tadi contoh yang pertama. Kita punya V1, V2, V3 pada ruang hasil kali dalam Euclid standar. Kita peroleh norm V1-nya 1, norm V2-nya akar 2, norm V3-nya adalah akar 2. Maka kita ingin mencari bagaimana proses normalisasinya. Karena U1 dia sudah sama dengan 1, maka dia tetap vektor U1 sama dengan vektor V1. Vektor U2 sama dengan vektor V2 dibagi norm V2. Sehingga sama dengan seperakar 2, 0, dan seperakar 2. Demikian pula dengan vektor U3, yaitu vektor V3 dibagi norm V3. Hasilnya demikian. Sehingga dapat ditunjukkan bahwa himpunan S yang elemennya adalah vektor U1, U2, dan U3 adalah merupakan himpunan ortonormal. Karena vektor U1, U2, U3 dia ortogonal dan panjangnya semua sama dengan 1. Kita lihat teorema 6.3.1.
jika S sama dengan himpunan dari vektor V1, V2 sampai dengan vektor Vn yang merupakan himpunan ortogonal dari vektor tab 0 di ruang hasil kali dalam, maka S bebas linier. Sebagai contoh, 3 dengan basis ortonormal untuk polinomial P berderajat N, kita punya vektor P-nya demikian, vektor Q-nya demikian, maka kita hitung inner product vektor P dan Q adalah A0 kali B0 dan seterusnya sampai dengan ditambah dengan AN tambah AN kali BN. Maka norm vektor P relatif terhadap hasil kali dalam tersebut adalah sama dengan akar dari A0 kuadrat tambah A1 kuadrat dan seterusnya tambah AN kuadrat. Nah, selanjutnya tinggal kita tunjukkan basis standar dari polinomial Pn adalah dia ortonormal. Selanjutnya kita lihat koordinat relatif terhadap basis ortonormal. Nah, salah satu cara untuk menyatakan vektor U sebagai kombinasi linier vektor basis S adalah mengubah persamaan vektor menjadi dalam bentuk vektor U sama dengan C1 kali vektor V1 ditambah C2 kali vektor V2 dan seterusnya ditambah Cn kali vektor Vn menjadi sistem linier. Dan kita menyelesaikannya dengan untuk mencari koefisien C1, C2, sampai Cn. Namun jika basisnya adalah ortogonal atau ortonormal, maka kita bisa memanfaatkan teorema 6.3.2 sebagai berikut. Nah, jika S adalah vektor himpunan vektor V1 sampai Vn, adalah basis ortogonal dari ruang hasil kali dalam V, dan jika U adalah vektor di V, maka kita dapatkan bentuk representasi vektor U sebagai berikut. Demikian pula kalau jika S-nya adalah basis ortonormal, kita bisa nyatakan kombinasi linier vektor U dalam bentuk demikian. Koordinat vektor U relatif terhadap basis ortogonal S adalah merupakan bentuk vektor sebagai berikut. Demikian pula koordinat vektor U relatif terhadap basis ortonormal, maksudnya S adalah dinyatakan sebagai bentuk dari inner product vektor U terhadap vektor V1 sampai dengan bentuk inner product dari vektor U dan Vn. Sebagai contoh, misalnya kita coba lihat vektor V1-nya 0, 1, 0, V2-nya demikian, dan vektor V3-nya juga demikian. Nah, tunjukkan bahwa S adalah basis ortonormal di R3 dengan hasil kali dalam Euclid, itu standar. Nyatakan vektor U itu sama dengan 1,1,1 sebagai kombinasi linier vektor di S. Itu V1, V2, V3. Lalu carilah koordinat vektor U di S tersebut. Kita coba jawab bagian yang pertama. Misalkan tadi V1-nya demikian, V2 dan V3, maka kita bisa tunjukkan bahwa himpunan S adalah basis ortonormal di R3. Pasti dia adalah ortogonal. Maka V1, inner product V1 dan V2 sama dengan inner product V1 dan V3 sama dengan inner product V2 dan V3 sama dengan 0. Lalu norm dari masing-masing dari setiap vektor di S tersebut sama dengan 1. Jadi benar S adalah basis ortonormal di R3 pada ruang hasil kali dalam standar.
Lalu bagaimana kita bisa nyatakan vektor U sebagai kombinasi linier dari vektor-vektor di S tersebut? Maka kita hitung inner product U dan V1 dapatlah 1, inner product U terhadap V2 sama dengan min 1/5 dan inner product U dan V3 sama dengan 7/5. Sehingga kita bisa nyatakan vektor U sama dengan vektor V1 dikurang 1/5 V2 ditambah 7/5 V3. Sehingga bisa kita tentukan koordinat vektornya adalah sebagai berikut. Nah, jadi kita buat demikian koordinat vektor U pada S.